tabi'ahu bidinil Islam. Amma ba'd. Dewan Hakim dan hadirin yang kami muliakan, pada zaman modern ini mengindikasikan pola interaksi dengan Al-Quran sudah mulai menurun, bahkan cenderung menghilang. Banyak faktor yang menjadi penyebab permasalahan tersebut. Salah satu yang paling berpengaruh adalah menurunnya minat membaca Al-Quran di kalangan generasi milenial. Pola interaksi dengan Al-Quran paling dominan adalah dengan membaca. Meskipun dalam tataran yang lebih tinggi dapat berupa hafalan, pemahaman, dan penafsiran. Oleh sebab itu, setiap umat muslim diwajibkan untuk memiliki kemampuan dalam membaca. Namun, pada kenyataannya, pemuda zaman now atau zaman milenial seperti sekarang ini banyak yang disibukkan oleh smartphone, gadget, dan media sosial. Beberapa di antaranya ada yang tidak memiliki pekerjaan dan menghabiskan waktu luangnya untuk tiduran dan berselancar di dunia maya. Hingga timbullah generasi rebahan. Sebagai seorang muslim, hendaklah kita menjadi muslim yang menjadi kuat. Sebagai muslim, hendaklah kita tahu apa yang menjadi tanggung jawab kita di mata Allah, tanggung jawab sesama manusia, dan tanggung jawab dimanapun kita berada. Bagaimana cara agar pemuda di era milenial tidak tergerus arus globalisasi? Dengan realita perubahan zaman yang semakin canggih ini, apakah yang sebenarnya diharapkan dari para pemuda? Dan akankah pemuda zaman now menjadi generasi Qurani? Maka pada kesempatan ini kami akan membawakan syarahan yang berjudul Membangun Generasi Milenial yang Qurani dan Berakhlakul Karimah. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 13 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Quraisy menafsirkan ayat ini bahwa sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dengan keimanan yang benar. Tetapi mereka hidup di tengah masyarakat dan penguasa yang menindas, sehingga kami kukuhkan keyakinan mereka dan kami tambahkan bagi mereka petunjuk menuju arah yang sebaik-baiknya. Era digital membuahkan tantangan dan ancaman yang sangat besar, terutama bagi para pemuda. Tanpa kekuatan iman dan takwa, mustahil kita bisa menghadapi ancaman tersebut. Kita membutuhkan generasi muda yang berakhlak Al-Quran, mengingat begitu besar ancaman ke depan seperti narkoba, seks bebas, pornografi, dan lain sebagainya. Dewan Hakim dan hadirin yang kami muliakan, sebuah ungkapan Arab mengatakan, pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Oleh karena itu, pada zaman sekarang ini, sebagai pemuda, kita harus mampu menjadi pelopor, bukan pengekor. Pemuda harus berjiwa Qurani dan jangan sampai menjadi budak zaman. Menuntut ilmu adalah sesuatu yang diwajibkan atas setiap muslim, serta menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Terdapat pada surah
ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد أولئك ينادون من مكان بعيد صدق الله العظيم. Dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran itu dalam bahasa asing? Sedang Rasul adalah orang Arab. Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sungatan. Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu seperti yang dipanggil dari tempat yang jauh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Di antara ciri-ciri pemuda Qur'ani antara lain, pertama, memiliki iman yang kuat terhadap akidah Islam. Kedua, memiliki akhlak yang mulia. Ketiga, memiliki kekuatan fisik, berdikari dan produktif. Dewan Hakim dan hadirin yang kami muliakan, akhir dari syarahan tadi dapat kita simpulkan. Wahai generasi muda, jadilah generasi idaman bagi umat muslim dengan cara menjadi generasi Qur'ani, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan meyakini kebenaran Al-Quran, membaca, memahami, serta mengamalkannya dalam seluruh aspek kehidupan. Jika kita benar-benar berpedoman pada Al-Quran, niscaya bangsa kita akan maju, cerdas, jaya, dan sejahtera. Dan negeri kita tercinta akan bangkit dari keterpurukan